Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat majlis yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Berjumpa lagi dengan kami dalam obrolan bersama Habib Abdullah yang biasa kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah. Habib, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Haji sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tiap hari suasana ini semakin asyik Bib. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan nih. Alhamdulillah. Hikmat terus rasanya. Insyaallah kita di panjangkan umur akan mendapatkan Ramadan selanjutnya Bib. Amin, amin. Kemarin kita bahas tentang zakat. Tentang zakat kita bahas karena untuk kepada diri kita sendiri baiknya ikuti yang sudah diajarkan. Ya, dengan beras. Dengan beras tuntunan oleh karena kita banyaknya Syafi'iyah. Ya. Jadi lakukan yang terbaik sesuai makanan pokok. Baik. Nah, kita masuk sekarang nih Bib ya. Setiap di akhir Ramadan tuh ada salat Idul Fitri. Ya. Salat Idul Fitri. Dan dulu saya kebiasaan di kecil gitu. Kebiasaan di kecil tuh selesai sholat Id itu kita diajak sama orang tua kita itu keliling Bib. Keliling kampung. Keliling kampung dan kepada sanak famili saya tinggal di daerah Jakarta Barat waktu itu ya. Kita kecil tuh dibawain makanan untuk diantar kepada kerabat-kerabat. Gitu. Ini kan unik gitu kan. Apa itu ada dalam tuntunan ajaran kita setelah ba'da sholat Id kita harus seperti itu di silaturahminya minta maaf apa gitulah ya seperti itu. Dan masalah makanannya juga yang tua mengunjungi yang lebih tua, yang muda mengunjungi yang tua. Dan kalau anak-anak tuh enak tuh Bib, zaman dulu tuh kalau anak-anak tuh suka dikasih kue, permen, dikasih uang, dikasih duit, itu seneng banget gitu. Iya. Seneng banget tuh Bib. Nah, sebetulnya ajaran agama kita yang disampaikan oleh baginda Nabi itu seperti apa? Ya. Apakah selesai sholat Id? Satu lagi yang mau saya sampaikan. Dulu sampai ada orang tua saya itu agak apa ya? Kalau bilang agak aneh atau kalau terserah. Sampai dia bilang kalau orang yang nggak sholat Id, dia nggak berhak merayakan Lebaran. Iya, iya, iya. Kan luar biasa ini. Iya. Gitu. Nah ini semua artinya nih kita harus kembali ke ilmu dasar hakikinya bagaimana sih Nabi mengajarkannya. Iya, oke. Begitu Bib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana pertanyaan dari Pak Haji Dedi tadi, Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari Lebaran ya, Idul Fitri. Biasa kita sebut dengan Lebaran. Lebaran, yaitu adalah hari di mana umat Islam merayakan daripada atas kemenangan. Apa yang dia peroleh dan apa yang dia menangkan. Iya, kemenangan. Itu kemenangan apa? Apakah hanya makan ketoprak lah, makan sayur, gitu. Apakah harus dengan makan itu memang oke? Makan itu adalah bentuk kebersamaan. Gitu, bentuk kebersamaan yang mana di situ ada barokah. Akan tetapi di sini Idul Fitri adalah disebut hari kemenangan. Kemenangan seseorang ketika melepaskan hawa nafsunya. Kemenangan seseorang ketika bisa memenangkan hawa nafsunya. Jadi ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya di 1 bulan penuh, maka ketika masuk Idul Fitri jangan menjadi orang yang liar. Yang dimaksud itu adalah kemenangan tersebut. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan jiwa kita, maka kita mendapatkan daripada Idul Fitri yang secara hakiki. Adapun setiap seseorang, muslimin, muslimat, semuanya berhak untuk melaksanakan daripada Idul Fitri. Kalau bahasa orang kampung mah, yang puasanya cuma 7 hari itu masih ikut Lebaran. Iya, boleh ikut Lebaran kayak gitu. Itu menunjukkan saking rahmatnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan itu ya bisa dikatakan ya siapapun boleh melaksanakan
Bahkan kayak Pak Haji tadi sampaikan, orang tua-tua dulu itu kalau yang nggak ikut sholat Idul Fitri nggak boleh ikut lebaran. Itu penekanan akan bagaimana raminya dia mengadakan daripada kelompok, ya baik itu di masjid atau biasa kalau nggak mau di masjid sampai di jalanan, di lapangan, kayak gitu. Sampai kalau istilah orang itu, orang tua-tua memberikan penekanan untuk perkenalan bahwasanya itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ disunahkan kita baca takbir, disunahkan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga kita agungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan ta'zim, dengan pengagungan, dengan kemuliaan yang hakiki, sehingga kita merasakan nikmatnya gitu ya, nikmatnya daripada cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir ketika kita baca sendiri beda ketika dibaca dengan ribuan orang. Ketika bersama, bahkan orang banyak menghending daripadanya nangis di situ, berlinang air mata dikarenakan mungkin dia ingat setahun yang lalu ada orang tua saya, sekarang udah tiada. Bahkan itu banyak sekali terjadi, dan itu momen itu hanya ada pada malam takbir ataupun di awal-awal daripada Idul Fitri atau hari kemenangan tersebut. Oleh karena itu bersyukurlah seseorang yang masih ada orang tua, yang masih bisa silaturahmi, yang masih bisa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjalin silaturahmi, baik itu orang tua ke anak, terus kemudian mungkin ke bibi, ke sanak famili, ke saudara, khususnya ke tetangga. Ke tetangga ini itu adalah hal yang bisa dikategorikan penting di dalam kehidupan, karena Nabi SAW perhatikan untuk bagaimana adab umat Islam itu kepada tetangganya. Oleh karena itu Nabi SAW menekankan itu yang namanya silaturahim. Silaturahmi, walaupun mungkin umumnya orang ya silaturahmi itu memang nggak harus lebaran. Akan tetapi di momentum, di momen-momen tertentu, kebanyakan seseorang udah nggak ada kerjaan, mereka yang kerja ya udah nggak kerja, mungkin yang ngantor, yang sekolah, yang kuliah dan lain sebagainya bisa libur di hari itu semuanya, maka hal yang demikian itu bisa ngumpul keluarga, bisa silaturahmi, bisa ziarah, saling berkunjung kepada sanak famili terdekat dan semuanya, khususnya kepada para tetangga untuk kita minta maaf. Mungkin minta maaf itu bukan hanya sekedar salaman, akan tetapi dari hati, bahwasannya menyatakan dalam hati bahwasannya saya mohon maaf atas keteledoran saya sebagai tetangga, saya mohon maaf bahwasanya mungkin ada sikap saya, tingkah laku saya, ucapan saya yang menyinggung situ. Saya mohon dibukakan pintu maaf dhahiran wa batinan, secara dhahir maupun batin. Jadi cara pengungkapannya itu demikian di dalam hati kita, dan kita aplikasikan secara lisan sehingga kita pun itu bersalaman itu dengan bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. Bahkan sebagian seseorang itu ada juga yang berpelukan. Tapi ingat, yang kita harus waspadai, jangan bersalaman yang bukan mahram. Jadi yang sekiranya laki, perempuan, mungkin teman sekolah, ketemu antar alumni, karena mungkin dulu dekat di sekolahan dan lain sebagainya, sama-sama satu kampus, atau mungkin ngerasa sepupu, kayak gitu kan, dia ngerasa dekat dulu pernah satu rumah, terus kemudian dia berjabatan tangan, maka itu adalah haram yang tidak menjadi masalah gitu, menjadi sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu nggak ada berkah. Kayak gitu, walaupun atas nama silaturahmi, akan tetapi silaturahmi sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Kayak gitu, sangat dimuliakan, bahkan itu ziyadatul umur, nambah umur, itu nambah umur, nambah rezeki, kayak gitu. Hal-hal yang sangat luar biasa yang Nabi SAW berikan kepada orang-orang yang rajin dan gemar daripada silaturahmi, khususnya momentum yang namanya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita akan sampai ya di hari yang sekiranya setia menjadi daripada kemenangan kita, mendapatkan kemenangan yang hakiki, mendapatkan kemenangan yang hakiki, yang mana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa menjadi seorang yang al-muttaqun, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa secara hakikinya, sehingga kita menjalankan kehidupan kita di luar daripada bulan suci Ramadan dalam keadaan aman, tentram, damai, dan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Apa pemirsa, jangan ditinggal ini nasihat-nasihat seperti ini yang kita butuhkan. Nabi, kalau salaman tadi, kalau disiasati ada nggak? Semisal ya, tangan yang perempuan itu punya kain panjang yang dipakai di bajunya agak panjang, kalau itu bukan mahramnya, terus kayak tangannya ditutupi dengan kain atau apa,
itu boleh bersentuhan atau memang tidak boleh sama sekali? Boleh sebetulnya, kalau mau disiasatin yang demikian itu boleh. Akan tetapi kalaupun emang itu kan berarti harus punya keadaan yang harus dia siapkan. Iya, karena gini Bib, maaf saya potong. Iya. Karena kan sangat merugi di bulan baik, gitu kan? Di bulan baik, di akhir yang baik, kita sudah melampaui proses penggodokan lah kalau bahasa kita. Sekarang kita mencapai kemenangan yang luar biasa untuk persiapan hidup selanjutnya, tetapi di ujungnya itu setelah kita sholat Id, terus kita buat dosa baru kan gitu kan? Iya. Ini kan sangat gitu. disayangkan, betul. Apakah ulama-ulama kita tuh ada yang mengatur? Karena katanya kalau kita bersentuhan tangan itu akan lebih asyik atau apa namanya? Enggak, jadi sebetulnya karena beda-beda daerah. Bahkan kalau salaf kita, para aslafun saleh, yaitu sebetulnya yang berhadapan dengan wanita itu adalah wanita. Oh gitu. Jadi kalau kita lagi silaturahmi sekeluarga, yang tempatnya ruangan wanita untuk wanita, yang laki-laki untuk laki-laki. Ya, itu cara untuk menghindari. Adapun ketika kita bertemu dengan sanak famili kita, jawabannya itu memang bukan mahram kita. Kita nggak boleh untuk salaman dengan kita. Kita nggak boleh salaman dengan dia. Dia pun nggak boleh salaman dengan kita. Maka kita acungkan tangan. Sebagaimana kembali ke zaman corona sebetulnya itu. Jadi itu adalah sebetulnya kembalian sebetulnya itu corona di saat itu kalau kita ambil hikmah itu adalah pelajaran besar. Kayak gitu, sehingga setiap seseorang itu sebetulnya itu khususnya untuk yang beda mahram kayak gitu. Nah sekarang kita bisa ambil intisarinya, hikmahnya, bahwasanya yang bukan mahram cukup dengan mengacungkan, maksudnya mengucap minal aidin wal faizin dan lain sebagainya, mohon maaf lahir batin betul-betul atas permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Sahabat majelis luar biasa nih. Ini perlu kita terapkan. Dan yang sudah menerapkan terus berpegang teguh ya Bib ya. Jangan sampai tadi bikin dosa baru kan? Iya, dosa baru. Jadi satu bulan kita melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, baik itu tarawih, baca Quran khususnya di puasa Ramadannya, terus kemudian kita batalkan dengan berkaitan itu. Iya. Ujungnya begitulah gitu kan. Iya, betul. Nah, inilah insyaallah kita tetap sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan terus ikuti dan simak kami, insyaallah banyak manfaatnya. Dari kami cukup sekian untuk kita di akhir kesempatan ini kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin kepada teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan bareng kita dan acara obrolan bareng sama Habib. Mungkin ada salah kata, ada hilap kata atau bentuk atau gerakan yang kurang berkenan, kami juga minta dibukakan maaf yang seluas-luasnya dan juga itu Baik, di akhir kalam kita semua mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.